S3, terlalu sayang untuk dianggurin. Bro, jangan lupa. Kita tanding jam 7 malam ini. Seru Oliver pada Raven yang masih menghadapi Elina. Barangkali Oliver hanya ingin mengingatkan pada Raven agar jangan sampai lalai dengan jadwalnya dan keasikan ngobrol dengan Elina. Harusnya aku minta penjelasan dari kamu. Tapi sayangnya aku harus segera gabung sama timku. Ucap Raven kesal lalu ia meninggalkan Elina dan pergi menuju bisnya untuk kembali ke hotel dan mempersiapkan pertandingan nanti malam. Elina semakin merasa tak berarti apa-apa lagi di hidup Raven. Setelah hubungan yang dianggap jeda itu sekarang sudah jelas arahnya kemana. Ya, Elina sadar kalau dirinya dan Raven sudah tak memiliki hubungan yang istimewa lagi. Elina jadi menyesal pulang ke Jakarta kalau jadinya malah seperti ini. Tapi kenapa harus dia? Protesnya di dalam hati sambil membayangkan wajah Kamisa yang ia rasa biasa-biasa saja. Elina pikir, kalaupun Raven ingin pergi menjauh dari dirinya dan menemukan pengganti, harusnya yang setara dengan dirinya. Dan dengan begitu jelas sekali kalau Elina menganggap dirinya jauh lebih baik dari Kamisa, seperti halnya nenek dan maminya yang selalu merasa lebih baik dari Rinjani. Nek, aku boleh tahu nggak? Tante Ruby itu sebenarnya siapa sih? Bukannya apa-apa ya, tapi kok wajahnya kayak baru habis oplas, mana kayak sengaja pengen dimirip-miripin kayak nenek Rin pula? Tanya Kamisa saat ia dan Rinjani sedang asyik memilih-milih pakaian di sebuah toko besar di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bandung. Ya, Mica. Dia memang oplas, sekitar 20 tahun yang lalu. Orang-orang juga bilang begitu. Katanya sengaja dimirip-miripin sama nenek. Tukas Rinjani. Kok gitu, Nek? Serem banget deh. Aku jadi takut kalau nanti ketemu lagi sama Tante Ruby. Kamu harus cerita soal ini sama Raf, tapi nanti kalau dia udah selesai bertanding ya. Iya, Nek. Aku belum bilang apa-apa kok. Aku takut ganggu fokus pertandingannya nanti. Nenek juga belum bilang apa-apa. Dan kamu nggak perlu takut. Andai kejadian seperti tadi terulang lagi, dan kamu nggak melakukan kesalahan, segera cari saksi dan laporkan. Atau perlu, kamu balas saja. Jangan mau kalah, oke? Kamisa senang dengan nasihat Rinjani karena menanamkan rasa berani dan percaya diri untuk dirinya. Siap, Nek. Mereka memilih-milih lagi. Begitu banyak barang yang mereka beli. Walaupun kaya raya, Rinjani tak pernah ragu untuk berbelanja di tempat yang menawarkan harga murah. Dia bukan tipe orang yang wajib memakai pakaian branded nan mahal untuk hari-harinya. Di sini, uang jajanku yang dikasih sama Karaf bisa cukup buat beli banyak barang. Murah-murah, tapi kualitasnya lebih dari lumayan ya, Nek. Kalaupun kalah banget, nggak takut bikin kantong bolong. Jajan kali ini, nenek yang traktir. Kata Rinjani. Wah, ditraktir lagi. Aku udah terlalu banyak ditraktir sama nenek. Biar aku bayar sendiri aja, Nek. Karaf ngasih aku uang jajan kok, itu di luar uang dapur dan uang kebutuhan sehari-hari. Kata Kamisa. Oh ya? Alhamdulillah, nenek senang dengarnya. Syukurlah kalau Raf menunaikan kewajibannya sama kamu. Karaf juga mengorbankan uang tabungannya buat bayar biaya daftar kuliahku. Aku janji, aku akan kuliah dengan serius, belajar tekun, dan lulus tanpa banyak kendala. Aku janji. Rinjani tersenyum dan dia makin bangga. Tentu saja Rinjani bangga karena cucunya sudah menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap Kamisa. Padahal, awalnya Rinjani meragukan Raven saat berniat untuk menikahi Kamisa. Ternyata keraguannya sama sekali tidak terbukti. Justru Raven benar-benar serius dengan niat baiknya itu. Udah, Nek. Aku udah dapat banyak, aku bayar sendiri aja ya. Kata Kamisa. Yakin gak mau dibayarin sama nenek? Tanya Rinjani. Yakin, Nek. Gak enak dari kemarin ditraktir terus. Nanti kapan-kapan, kalau usahaku semakin berkembang, aku yang gantian traktir nenek sama kakek ya. Amin, nenek doain semoga usaha laundry kamu makin sukses makin berkembang. Makasih, Nek. Ya udah, aku bayar dulu ya, Nek. Iya,
sayang. Rinjani menghargai sikap Kamisa. Dia merasa kalau sikap Kamisa sangat baik dan tak pernah sekalipun memanfaatkan kebaikan untuk dijadikan sumber keuntungan. Kamu memang cocok buat Raf, kalian ditakdirkan buat bersama. Bersama kamu, nenek nggak akan mencemaskan Waven lagi. Kalian pasti akan saling mengerti dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Ini adalah pertandingan terakhir Raf dalam tur seri di kota Bandung. Kamisa dan Rinjani serta Julian kembali menonton di tempat yang sama. Jujur saja Kamisa sambil harap-harap cemas. Dia terlihat tidak tenang dan takut kalau tiba-tiba Ruby muncul dan membuat keributan. Tapi sampai pertandingan selesai, Ruby dan Elina tidak terdeteksi keberadaannya. Sayangnya, Kamisa tak bisa menunggu Waven untuk pulang bersama karena Waven harus menunggu sampai besok pagi dan pulang bersama seluruh timnya. Untuk menyambut kepulangan Waven, Kamisa begitu giat beres-beres rumah. Tanpa rasa lelah dia membereskan seisi rumah tanpa bantuan housekeeper panggilan. Habis beres-beres, masak lanjut mandi. Ucap Kamisa dengan rencananya. Karena kegerahan, dia memakai celana gemas berenda dan tank top yang memperlihatkan tubuh mungil yang menggemaskan. Tapi rencana Kamisa akan sedikit kacau karena kenyataannya Waven pulang lebih cepat. Saat Kamisa belum selesai membereskan seisi rumah, mobil milik Waven malah sudah sampai di rumah. Waven tampak kelelahan, dia masuk ke dalam rumah tanpa perlu menetis orang rumah karena ia memiliki akses sendiri. Dengan begitu, Waven langsung masuk ke rumah tanpa permisi dan melihat Kamisa yang sedang berpakaian seksi sedang sibuk membereskan seisi rumah. Badan yang lelah, stamina yang terkuras, hari yang suntuk, berubah seketika jadi semangat setelah melihat pemandangan super langka itu. This time kesatuan, you. Kamisa juga bergoyang riang ala-ala girl group idola. Dia masih belum sadar kalau Waven sudah ada di dalam rumah. Tentu saja ia jadi gemas. Gertak Waven. Kamisa menoleh dan dia benar-benar kaget. Kok udah pulang? Kapan masuknya? Kok tiba-tiba? Tanya Kamisa dan dia jadi panik sambil mencari kardigan untuk menutupi penampilan seksinya. Kasihkan nyanyi, sampai nggak sadar kakak udah pulang. Goda Waven sambil mencibir, padahal dia senang. Ya maaf, tadi aku taruh kardiganku di mana ya? Kamisa sibuk mencari kardigannya. Waven berjalan mendekat. Waven tahu kalau Kamisa sedang mencari kardigan dan dia lebih dulu menemukannya tergeletak begitu saja di sofa di ruang utama. Waven segera mendahului untuk mengambilnya. Nah, itu dia. Sini lempar sini, Kak. Pinta Kamisa dan dia ingin tetap menjaga jarak dengan Waven. Waven malah memainkan kardigan itu seolah ia tak ingin menyerahkannya begitu saja pada Kamisa. Mana mungkin istri gemasnya dianggurin begitu saja, pikir Waven. Kak, pinta Kamisa. Tanggung nih, aku lagi beres-beres dikit lagi. Siniin deh, nggak enak aku kalau kayak gini di depan kakak. Emang kenapa? Ya malu aja, ini terlalu seksi. Kamisa jadi benar-benar malu. Ya udah sini ambil sendiri. Pancing Waven. Bukannya dilempar saja, Waven malah meminta Kamisa untuk mengambilnya secara langsung dari tangannya. Perasaan Kamisa jadi tidak menentu. Kamisa yakin kalau Waven akan berbuat sesuatu. S3, apa tahan setahun lagi? Bocah tengil yang dianggap menyebalkan kini telah menjelma menjadi gadis imut yang menggemaskan. Waven sampai lupa kalau dulu ia pernah sangat jengkel pada gadis kecil itu. Kenapa kamu pakai baju kayak gini? Tanya Waven dengan tatap mata yang memenjara sehingga Kamisa tak bisa lolos darinya. Ya kalau lagi beres-beres, enaknya kayak gini, Kak. Kalau ada orang masuk gimana? Kamu mau orang-orang lihat penampilan kamu ini? Ya enggak, Kak. Yang punya akses masuk ke rumah ini kan cuma kita berdua. Gak mungkin akan ada orang lain masuk nyelonong ke sini.
lihat penampilan kamu. Waven kembali memindai penampilan Kamisa dari ujung ke ujung, sangat minimalis dan menggoda tentunya. Ya, ini tinggal dikit kok. Kalau udah selesai, aku pakai baju sopan lagi kok. Udah, pakai ini. Tapi pada akhirnya, Waven memakaikan kardigan itu untuk menutupi setiap bagian tubuh yang terekspos. Tentu saja Waven sempat terangsang dengan apa yang ditampilkan oleh Kamisa, tapi kemudian ia sadar kalau ia harus membuang jauh-jauh pikiran itu. Waven memakaikan kardigan itu dengan penuh rasa peduli pada istri kecilnya. Kamu gak macam-macam di belakang kakak kan? Tanya Waven setelah selesai memakaikan kardigan itu. Macam-macam gimana, Kak? Enggak kok, aku setia sama kakak, bahkan aku setia menjaga perasaanku selama 12 tahun lebih, cuma buat kakak. Jawab Kamisa sambil tersenyum genit. Waven sampai harus menelan saliva dalam-dalam dan menahan diri agar tidak sampai menumpahkan hasrat yang mulai semakin meluap-luap di dalam diri. Dia ingat, dia harus menunggu 1 tahun lagi, sebab 1 bulan lagi Kamisa akan tepat berusia 18 tahun. Kakak pasti capek banget, duduk Gi, aku bawain minum habis itu langsung mandi dan istirahat sampai makan siang. Pas bangun nanti, aku pastikan makan siang udah siap di meja makan. Ucap Kamisa. Oke, bawa minumnya ke kamar ya. Pinta Waven. Siap, Boske. Jawab Kamisa dengan centil sampai tangan Waven secara spontan menggeplak bokongnya karena gemas. Plak. Ih, kakak. Protes Kamisa. Waven hanya tersenyum licik lalu pergi ke kamarnya untuk segera membersihkan diri agar bisa istirahat dengan nyaman setidaknya sampai jam makan siang nanti. Diam-diam Kamisa pun senang. Tapi dia juga mengapresiasi sikap Waven yang tidak jadi macam-macam kepadanya. Manis banget deh tadi pas Kak Raf pakein kardigan ini, aku kira dia mau apa-apain aku. Batinnya sambil senyum-senyum. Setelah itu, Kamisa pergi ke pantry untuk membawakan minuman pelepas dahaga untuk suaminya. Elina tidak punya ide. Dia merasa tak memiliki kesempatan untuk menarik perhatian Ravendra lagi, belum lagi kalau nanti Kamisa sampai mengadu soal penamparan di koridor hotel waktu itu. Jangan cemas, baby. Nanti aku bantu porak-porandakan hubungan Rav sama cewek tengil itu. Ucap seorang gadis seksi berpakaian serba minim yang saat ini sedang datang mendatangi Elina di rumah Farhana. Aku udah nggak punya kesempatan. Mungkin kamu juga cuma bisa jadi pengacau aja. Aku rasa cewek itu udah berhasil merebut hati kakek dan neneknya Rav. Ucap Elina yang terlihat tidak semangat. Percayakan aja semuanya ke aku. Cowok sedingin gunung Everest pun mudah untuk aku cairkan. Siapapun gak akan ada yang mampu menolak pesonaku, babe. Trust me. Ucap gadis itu dengan penuh keyakinan. Kenapa kamu seyakin itu? Tanya Elina. Yakin aja, karena aku emang misconfident, seperti yang selalu orang-orang katakan. Aku punya banyak jurus buat menaklukkan hati lelaki, tenang aja, bukan dengan cara barbar yang murahan. Nggak kayak gitu kok. Elina merasa yakin tak yakin, dia merasa kalau temannya hanya membual saja. Diri sendiri saja merasa harus mundur untuk kembali merebut hati Waven, tapi temannya ini malah memiliki keyakinan penuh untuk menggoda sang atlet. Aku mau balik ke Amrik aja lah, ke tempat papiku. Mungkin di sana aku bisa melupakan Rav. Ucap Elina begitu pasrah. Hei, El. Itu bukan sikap yang Mami wariskan ke kamu. Kenapa kamu sepasrah itu? Get up! Angkat kepala kamu! Rebut apa yang seharusnya menjadi milik kamu. Sebelum ada ikatan pernikahan, Ravendra itu bukan milik siapa-siapa. Tentu saja bebas dimiliki oleh siapapun. Ruby datang dan mencoba membakar semangat putrinya. Aku tim Tante Ruby. Setuju banget sama Tante Ruby. Ujar gadis seksi itu. Dan kamu, Lisa,
Jangan coba-coba untuk ikut-ikutan merebut Raf dari Elina. Kau tegur Ruby dengan tegas. Ampun, Tante. Siap, aku nggak akan macam-macam. Ucapnya dengan nada bergurau. Elina tidak terpengaruh, dia sepertinya ingin menjadi orang yang pasrah dan sadar diri untuk saat ini. Hal itu justru membuat Ruby marah karena dianggap tidak mau berjuang seperti dirinya yang dulu sampai hampir gila berjuang dengan obsesi gilanya. Ruby ingin Elina juga seperti dirinya. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Kamisa meletakkan segelas jus dan satu tumbler berisi air putih di meja di kamar Raven di saat Raven sedang di kamar mandi. Setelah itu, ia keluar sebelum Raven kembali dari kamar mandi karena tak ingin kecanggungan seperti tadi terjadi lagi. Tapi, belum sempat meraih pintu, Raven sudah lebih dulu keluar dengan kondisi segar sehabis mandi dan hanya memakai selembar handuk yang nampak minim untuk menutupi separuh tubuh jangkungnya. Hei! Mau kemana? Tanya Raven malah menahan Kamisa agar tak segera pergi. Ya mau balik ke dapur, Kak. Aku cuma naruh minuman pesanan kakak. Kamisa tidak menoleh. Dia menguatkan dorongan dari hati untuk mencuri pandang pada pemandangan seksi Ravendra. Oh, gak bantu nyiapin baju dulu? Goda Raven. Kakak mau aku siapin bajunya? Tanya Kamisa masih dengan posisi menghadap pintu. Iya dong, kalau mau berbakti, jangan nanggung. Ya udah. Kamisa berjalan seperti kepiting dengan melangkah ke samping bukannya ke depan hanya untuk menjaga matanya agar tak sampai tergoda dengan penampilan Raven. Hal-hal random seperti ini membuat Raven merasa hari-harinya serasa lebih berwarna. Ngapain sih? Kayak kepiting tau nggak? Kau tegur Raven sambil menertawakan. Menjaga mataku biar nggak sampai ternoda dengan dada bidang dan sederet roti sobek itu. Iseng Kamisa dan ia sudah sampai di lemari besar milik Raven. Lantas ia memilihkan pakaian santai untuk suaminya. Roti sobek? Gumam Raven lalu menatap perut six-pack-nya sendiri. Ya, dia memang memiliki ABS yang sempurna karena ia adalah seorang atlet sejati yang rajin melakukan latihan fisik. Oke, sebaiknya kamu sabar dulu. Setahun lagi kamu baru bisa menikmati roti sobek ini. Goda Raven. Ika Raf, mulai deh, jangan mancing-mancing buat menjurus ke hal-hal kayak gitu. Protes Kamisa padahal dia senang. Iya, sini udah nemu belum bajunya? Udah nih, aku lempar ya. Kata Kamisa. Iya boleh. Kamisa melempar pakaian Raven tanpa menoleh dan dia lolos untuk tidak melihat pada Raven. Konyol sekali, tapi itu malah dianggap sebagai hiburan kecil oleh Raven. Tingkah Kamisa semakin kesini, semakin membuatnya nyaman. Tugasku udah selesai ya? Oh ya, akhir sekalian minta izin, mau ke supermarket buat belanja bahan makanan yang udah mau habis. Oke. Mau dianterin? Gak usah. Kakak kan harus istirahat. Aku bawa motor sendiri aja. Biar nggak lama. Hati-hati ya. Oke. Udah kan? Tugasku udah selesai kan? Ya udah. Kamisa kembali berjalan menyamping seperti kepiting dan pergi meninggalkan kamar tanpa tergoda untuk menoleh pada Raven yang masih setengah telanjang. Kamisa menutup pintu rapat, lalu dia heboh sendiri ketika ia sudah tak lagi di hadapan Raven. Kak Raf makin kesini makin pinter mancing. Apa ia bisa tahan nunggu setahun lagi? Setahun lagi aku harus sedia alat pengaman. Sekali terjadi, pasti aku nagih terus. Memalukan. Ini lagi. Kenapa otakku kotor banget? Kamisa menepuk keningnya sendiri beberapa kali karena dianggap lancang telah membayangkan hal-hal aneh bersama suaminya. Suami yang belum boleh memberikan nafkah batin untuknya. Kriing, ponsel Kamisa berdering kencang dari arah lantai bawah rumah. Kamisa segera pergi ke sana dengan langkah tergesa untuk mengetahui siapa yang menelponnya. S3. Pengawal rahasia. Hola. Sapa Kamisa pada si penelpon. Micha,
Kapan kita bisa atur buat makan bareng Kak Raven? Kamu lupa ya? Katanya kamu mau bujuk Kak Raven buat menemui kami secara eksklusif. Kamu udah jadi adik angkatnya Kak Raflo. Ayo dong manfaatkan posisi itu buat kasih kamu pengalaman terbaik berinteraksi sama idola kami sebelum kami pergi ke luar negeri. Seira menagih janji Kamisa. Ah iya. Hampir saja Kamisa lupa dengan hal itu. Aku lihat jadwalnya Kak Raf dulu ya. Aku kelupaan loh. Tapi aku pastikan kalau kalian akan punya waktu buat meet and greet Super Special Edition sama Kak Raf. Aku pasti akan segera kabari. Kayaknya minggu ini deh, bisa aja hari Selasa atau Rabu. Beneran ya? Jangan sampai kelupaan loh. Iya, say. Tenang aja. Kamu gak akan segan kan buat minta waktunya sama Kak Raven? Aan. Serius, enak banget hidup kamu tiba-tiba jadi adik angkatnya Kak Raf. Hei, ya say. Selalu ada hikmah di balik nestapa. Iya sih, tapi kamu layak mendapatkan ini. Ini waktunya kamu bahagia, ini waktunya kamu bersinar. Tetap semangat ya, Micha. Makasih banyak, say. Kamu selalu support aku. Harus dong. Kita akan berteman. Jangan lupa bujuk kakak angkatmu ya, Besti. Asia Up. Bahkan bukan cuma sebagai adik angkat, say. Aku ini istrinya loh. Tapi maaf ya, belum bisa bagi-bagi kebahagiaan soalnya kami masih harus nunggu sampai umurku cukup. Batin Kamisa. Selesai itu, Kamisa mengecek isi lemari esnya. Dia mencatat beberapa yang habis dan harus segera ia beli agar stok terjaga. Dia pergi dengan motor matic hadiahnya dari Raven. Kamisa pergi sendiri dan dia lupa kalau ada orang yang kembali datang untuk mengawasi. Gala. Gala semakin bertanya-tanya, kenapa Kamisa selalu ada di rumah Raven dan sekarang Gala juga sudah tahu kalau di rumah itu Raven tinggal sendiri tanpa orang tuanya. Berarti, Raja Jalanan menjaga laju sepeda motornya agar tetap berada di jarak aman di belakang Kamisa. Gala kembali melakukan kebiasaannya dengan menguntit Kamisa. Selain rasa bersalah, sekarang ia juga diliputi dengan rasa penasaran terhadap gadis itu. Kamisa tetap berkendara dengan aman tanpa ia sadari kalau saat ini ia diikuti oleh lelaki yang selalu jadi sumber masalah di dalam hidupnya. Gala adalah orang yang menyebabkan sang bunda pergi untuk selama-lamanya. Gala juga telah menciptakan sebuah kesalahpahaman sehingga sempat membuat hubungan Raven dan Kamisa hampir kacau. Kamisa masuk ke area parkir di basement sebuah supermarket. Gala juga ikut dan memarkirkan motornya cukup berjarak dari Kamisa. Sejauh ini, Kamisa tidak mencurigai apapun. Dia melenggang santai dan membawa sebuah troli sebelum memasuki area utama supermarket itu. Untuk menghindari kecurigaan petugas keamanan yang berjaga di beberapa sudut supermarket, Gala juga membawa sebuah troli dan akan ikut berbelanja walaupun ia tak tahu harus belanja apa. Ia mengambil beberapa belanjaan secara sembarang sambil memperhatikan apa saja yang dibeli oleh Kamisa. Beras, tepung, beberapa jenis buah dan sayur, berbagai jenis bumbu dapur, dan masih banyak lagi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di rumah atlet basket itu, Kamisa? Batin Gala semakin bertanya-tanya. Semakin lama, akhirnya Kamisa mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Ada apa ya? Kok perasaanku nggak enak banget? Gumamnya lalu sejenak berhenti di lorong minuman lalu perlahan menoleh ke belakang. Kamisa hanya melihat lalu lalang ibu-ibu dan beberapa para pegawai saja. Kayak ada yang ngikutin deh. Gumamnya lagi lalu mengelus tengkuk karena tiba-tiba merasa tidak enak hati. Kamisa mempercepat proses belanjanya dan segera pergi ke meja kasir untuk membayar. Itu pula yang dilakukan oleh Gala. Tapi ia memilih pos kasir yang berjauhan dari tempat Kamisa melakukan transaksi. Ternyata belanjaan Gala lebih cepat selesai. Sial! Gerutu Gala kesal. Kemudian ia bingung bagaimana ia membawa pulang 2 kresek besar belanjaannya, sementara ia tak membutuhkannya dan ia sudah membayangkan ia akan kesulitan membawa belanjaan itu sementara saat ini ia mengendarai motor sportnya. Ia pun pergi keluar dan entah apa yang akan ia lakukan. Di saat Gala lewat,
barulah Kamisa sadar kalau itu Gala. Tapi sedang apa? Membawa 2 tas besar belanjaan? Itu kan? Gumam Kamisa dan hatinya semakin tak menentu. Tapi kala itu, gestur Gala tidak terlalu mencurigakan. Totalnya, ucap kasir itu sambil menunjukkan jumlah yang harus segera Kamisa bayar. Ini, Mbak. Kamisa memberikan uang tunai dan menunggu kembaliannya sementara matanya terus mengikuti kemana Gala pergi. Setelah selesai, Hamisa membawa belanjaannya yang cukup banyak dan ketika sampai di luar supermarket besar itu, ia melihat Gala sedang memberikan belanjaannya pada 2 orang tukang becak secara random. Hah? Ngapain sih? Belanjain tukang becak? Maksudnya apa? Kamisa malah jadi berbalik ikut penasaran dengan kelakuan Gala. Serius, Nak? Ini buat kami? Ini banyak sekali, Nak. Tukang becak itu sampai terharu diberi banyak makanan oleh Gala. Iya, Pak. Bolehlah bagi-bagi sama teman-temannya ya. Saya pamit. Makasih ya, Nak. Makasih banyak. Gala merasa lega karena ia sudah tahu solusi untuk belanjaan yang banyak itu. Dan saat putar balik badan dari arah para penarik becak yang ada di sekitar supermarket itu, akhirnya Gala ketahuan karena Kamisa sedang berdiri memperhatikannya. Cowok aneh. Cibir Kamisa di dalam hati. Hei, kamu di sini juga? Kebetulan banget ya. Sapa Gala so akrab dan belagak tak menguntit Kamisa. Kamu lagi ngapain di sini? Ada urusan apa sama bapak-bapak penarik becak itu? Tanya Kamisa dengan sikap yang sangat dingin. Cuma sedikit berbagi aja. Jawab Gala ngasal. Oh. Kamisa melengos pergi tanpa pamit pada Gala. Kamisa merasa ia tak perlu meneruskan interaksi itu. Kalau sampai ketahuan Raven, pasti akan jadi sumber masalah lagi. Gala tersenyum. Baru ditanya seperti itu saja dia sudah senang, padahal selebihnya Kamisa tetap mengabaikan dia. Selang 5 menit, Gala kembali ke area parkir dan akan kembali mengikuti, lalu memastikan Kamisa aman dalam perjalanan pulang dan sampai dengan selamat di rumah Raven walaupun sebenarnya Gala masih ingin berupaya untuk menanyakan kenapa Kamisa tinggal di rumah Raven. Gala tak akan mencoba untuk menjadi pria kurang ajar. Dia hanya ingin jadi pengawal rahasia untuk Kamisa, memastikan keamanan bagi Kamisa saat ada di jalanan. Sambil berkendara, Kamisa sempat berpikir, belanjain bapak-bapak becak. Serius dia sebaik itu? Salut sih, mungkin dia emang gak seburuk yang aku kira, pikir Kamisa. Gruung, gruung. Terjadi kebisingan dan kekacauan di salah satu ruas jalan dan kebetulan saat itu Kamisa sedang melintasi jalan itu. Minggir! Minggir! Sekelompok remaja yang sedang tawuran dan membuat unar telah mengacaukan lalu lintas. Kamisa panik, ia berada di lajur yang sama dengan anak-anak nakal itu. Waduh! Kamisa panik sampai bingung harus bagaimana. Terlebih ia ngeri ketika melihat beberapa dari anak-anak remaja itu mengacungkan senjata tajam. Gruung, gruung. Suara knalpot bising semakin riuh dan membuat kepanikan walaupun beberapa warga ada yang mencoba mengejar dan mengamankan. Sampai pada satu momen, saat Kamisa hendak menepi ke sisi untuk mengamankan diri. BRAK. Ada sebuah motor mencoba menyalip dari sisi kiri sehingga menghantam Kamisa dan sepeda motornya. Gala menyaksikan itu di saat ia belum sempat mengamankan Kamisa. S3.